Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hambanya bagaimana ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya, seperti apa pula balasan yang Allah berikan kepadanya jika mereka bersyukur terhadap kenikmatan itu. Allah jelaskan pula kepada mereka bagaimana seorang hamba ketika kufur dan mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah, dan seperti apa pula balasan dan hukuman Allah atas kekufuran mereka. Allah sebutkan yang pertama tentang nabinya Daud, demikian pula Sulaiman alaihimassalam, dengan banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah sebutkan, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Maka Allah berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya untuk segala dan banyak kemaslahatan baginya. Ani'mal sabighat wa qaddir fis sard wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar dan ukuran anyamannya, dan kerjakanlah segala kebaikan dan amal saleh, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wali Sulaiman ar-rih ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr wa asalna lahu aynal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbi wa man yazigh minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir. Dan kami pula tundukkan angin untuk Sulaiman yang perjalanannya dalam waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya dalam waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan. Artinya layaknya perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 bulan karena kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Dengan ditundukkannya angin, beliau perintahkan sekehendaknya, cukup waktu 2 bulan itu diringkas dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Sangat cepat, dan itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah sebutkan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Allah. Dan siapa yang menyimpang dari antara mereka dari perintah kami, akan kami rasakan kepadanya adab neraka dan api yang menyala-nyala. Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah Allah sebutkan sekian kenikmatannya kepada Daud dan Sulaiman, dan itu peringatan
bagi setiap mukmin bagaimana contoh dan toladan mereka para anbiya alaihimussalam. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, semakin bertambah syukur mereka, semakin besar ketaatan mereka kepada Allah. Dan di akhir ayat Allah mengingatkan hambanya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Peringatan yang membuat takut seorang mukmin, peringatan yang membuat takut qalbu setiap muslim. Jangan-jangan dirinya tidak termasuk dari yang sedikit itu. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, Allah sebutkan sedikit dari mereka yang bersyukur. Maka memohonlah kita kepada Allah agar dijadikan dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang yang bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maknanya tampak dari kenikmatan yang Allah berikan itu pada lisannya dengan bersyukur dan banyak memuji Allah, bertasbih dan berzikir kepadanya. Tampak syukur itu di dalam hatinya dengan yakin serta mengakui bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, bukan karena kekuatan atau daya upayanya sendiri, namun murni itu semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Tampak syukur itu pada anggota tubuhnya dengan menjalankan segala ketaatan dan bertambah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah sebutkan tentang nabinya yang sangat bersyukur, Daud dan Sulaiman, Allah sebutkan kemudian kaum yang kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah, kaum Saba. Allah sebutkan tentang mereka, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada kaum Saba banyak tanda kebesaran Allah, sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di kampung halaman mereka, di tempat tinggal mereka. Begitu mereka banyak dipermudah oleh Allah segala kenikmatan sebagai kemaslahatan hidup mereka. Jannatani ayyaminin wa shimal, kulu min rizki rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak kebun subur di kanan maupun kiri mereka, banyak tumbuhan untuk kemaslahatan dan keuntungan hidup mereka. Negeri yang subur, airnya berlimpah luah, agar mereka bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Tetapi kaum Saba melakukan kekufuran terhadap kenikmatan Allah. Bukannya mereka bersyukur, malah mereka kufuri kenikmatan itu. Allah sebutkan wa dzalamu anfusahum. Mereka berbuat zalim pada diri mereka dengan mengkufuri kenikmatan Allah. Digunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, bukan untuk tunduk dan taat kepadanya. Maka Allah ganti segala kenikmatan yang telah mereka dapati dengan bencana dan malapetaka, kekeringan, paceklik, kekurangan pakan, gersang dan mati tandus tanah mereka yang dulunya subur. Allah ingatkan kepada mereka, dzalika jazainahum
bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami membalas atas kekufuran mereka, diganti kenikmatan itu dengan malapetaka, diganti segala kebaikan itu dengan keburukan, diganti segala kenikmatan hidup dengan musibah yang menyengsarakan mereka. Demikian kami balas mereka hukuman atas kekufuran mereka, dan kami, kata Allah, tidaklah membalas kecuali bagi orang-orang yang kufur terhadap kenikmatan kami. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban masing-masing kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Gunakan kenikmatan itu untuk bersyukur kepada Allah, menambah ketaatan dan ibadah kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengatakan, jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah kenikmatanku untuk kalian, tapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat keras. Suatu kenikmatan, apapun itu bentuknya, kenikmatan diniyah, kenikmatan agama dan iman, ilmu dan amal saleh, ataupun kenikmatan duniawiyah, harta benda dengan segala macam bentuknya, ketika diberikan kepada seorang hamba dan kenikmatan itu justru tidak menambah ketaatannya kepada Allah, tidak membuatnya bersyukur kepada Allah, malah dengan kenikmatan itu yang dia peroleh dari Allah semakin menjadi-jadi kemaksiatannya, semakin bertambah dosanya, maka itu baliyah. Seorang ulama salaf mengatakan, kullu ni'matin la taziduka minallahi illa bu'da fahiya alaika baliyah. Setiap kenikmatan, asalnya itu kenikmatan, segala kebaikan diniyah ataupun duniawiyah, asalnya itu kenikmatan, kebaikan. Tapi jika itu semakin menambah jauhmu dari Allah, maka sadari kenikmatan itu bagimu telah berubah menjadi bala malapetaka. Maka berdoalah kita kepada Allah agar dijadikan hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Pasti Allah akan menambah dan menjaga kenikmatan itu kepada kita. Dan berlindung dirilah kepada Allah dari segala bentuk kekufuran terhadap kenikmatan yang Ia berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.